application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai PDIP yang kebakaran jenggot gitu ya. Karena satu, Hasto dijadikan tersangka ya dalam kasus Harun Masiku. Dan dia juga dicekal. Nah, kemudian menyusul Yasona Lawli, bekas Menkumham dari PDIP juga dicekal. Tapi belum saya dengar apakah Yasona Lawli juga dijadikan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Tapi pastinya dia juga dicekal gara-gara kasus Harun Masiku. Dugaan para netizen sih dalam waktu tak lama lagi Yasona Lawli pun akan jadi tersangka. Tapi ya kita belum tahu ya, itu kan dugaan. Oke, nanti saya akan bahas lebih detail, makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Tapi seperti biasa, ada yang mau lewat dulu nih ya. Kita lihat ini satu. Nah, cuitan ini dari siapa itu? Mata Netizen 62. Nah, cuitan yang sama saya lihat setidaknya 2 atau 3 yang sama, tapi dengan narasi yang beda, dengan menggunakan gambar yang sama. Apa dia bilang? Nah, narasinya makan hampir sama ya. Dia bilang begini, presiden tolol, ini kurang ajar ini. Ini patut dicari, ini karena sudah menghina lambang negara. Presiden kan lambang negara ya. Presiden tolol yang meminjam uang untuk makan gratis. Lah, kalaupun benar pinjam uang untuk makan gratis, masa lalu di mana? Ya. Aduh, pinjam uang nggak cukup, lalu pajak dinaikkan 12%. Ini orang dungu, benar-benar dungu. Gini lah ya, saya banyak mendapat pertanyaan mengenai PPN yang naik 12%. Tentu saya juga kalau bisa tetap 11%, ya 11% lah ya. Kita tahu PPN awalnya tuh 10%, kemudian di tahun 2022 itu naik jadi 11%. Nah, nanti di 2025 akan naik lagi jadi 12%. Artinya di tahun 2022 naik 1%. Nanti di 2025 dari 11 ke 12 naik 1% lagi. Itu gara-gara RUU HPP yang inisiatornya adalah PDIP menggolkan RUU itu jadi undang-undang yang mengatur kenaikan PPN itu. Tapi sekarang PDIP yang sok jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Mau membela rakyat katanya ya. Bahkan mau memperjuangkan 5%, kata si Guntur Romli itu, politisi PDIP yang tidak beretika. Kenapa saya bilang tidak beretika? Sudah pernah saya bahas ya, sebelumnya dia kader PSI, tapi dia katanya keluar dari PSI karena PSI menerima kunjungan Prabowo Subianto. Padahal jauh sebelum PSI menerima kunjungan Prabowo Subianto, dia diam-diam nyalek dari PDIP. Ini yang maka saya bilang kader PDIP yang tidak beretika. Oke, kembali soal pajak. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Misalnya Anda beli barang 100.000 ya. Dulu waktu sebelum tahun 2022 dengan pajak 10% Anda harus bayar 110.000 kan, karena PPN 10%. Ketika tahun 2022 naik jadi 11%, Anda harus bayar 111.000, naik Rp1.000. Nah, nanti di tahun 2025 dia akan naik jadi 112.000, naik lagi Rp1.000. Oke, pertanyaannya, rakyat kecil mana yang setiap hari belanjanya 100.000? Saya mau tanya, rakyat kecil mana? Jangan bilang rakyat kecil menjerit. Saya mau tanya, rakyat kecil mana yang setiap hari belanjanya 100.000? Mungkin ada sih ya, tapi oke deh. Pajak yang dari 11% naik jadi 12% alias cuma naik 1% itu ya, itu baru berasa kalau Anda belanja barangnya tuh misalnya 100 juta. Pertanyaannya juga, siapa orang yang setiap hari belanja 100 juta? Kenapa saya bilang itu baru berasa? Kalau Anda belanja barang yang 100 juta, misalnya beli apa ya,
mesin lah misalnya ya. Dengan PPN 10% dulu sebelum tahun 2022, Anda bayarnya 110 juta. Oke? Di tahun 2022 naik 1% kan jadi 11. Jadi 111 juta naik 1 juta. Nah nanti di tahun 2025 naik menjadi 112 juta. Naik 1 juta juga. Jadi bukan naik 12%. Narasi yang benar naik menjadi 12% alias dinaikkan 1%. Jadi semua barang yang sudah pernah kena pajak, yang dulunya 11, dinaikkan 1% menjadi 12. Bukan naik 12. Dungu pada ini, narasi-narasi itu mau membuat masyarakat sentimen kepada pemerintah. Sekali lagi, saya tetap setuju kok kalau PPN tetap 11. Tapi ini sudah disetujui. Yang mana inisiatornya adalah PDIP itu sendiri, ya. Tapi di sini dia bilang apa? Pinjam uang nggak cukup, lalu pajak dinaikkan 12%. Bukan Prabowo Subianto, dungu. Itu DPR, ya. Yang mana inisiatornya dan ketua panjanya PDIP. Catat. Apa ini dia bilang? Ngasih makan gratis 10.000. Tanya, orang tuanya dicekik pajak 12%. Maka tadi saya tanya, rakyat kecil mana yang setiap hari belanjanya 100.000 sehingga bayar barangnya lebih 1.000, lebih mahal 1.000 maksud saya. Coba ada nggak yang setiap hari belanja 100.000? Mungkin ada sih ya. Kalau sehari 100.000 artinya sebulan belanjanya 3 juta. Ada nggak? Ya mungkin ada. Ya, kalaupun demikian sehari 100.000 sebulan 30 kali belanja 100.000, ya. Dia cuman kelebihan bayar atau lebih mahal 30.000. Itu pun dipakai pemerintah untuk APBN. Dan yang mana APBN itu juga sudah disetujui oleh DPR periode yang lalu, di mana ada PDIP di situ. Jadi pinter dikit lah ya, jangan bilang orang tuanya dicekik pajak 12%. Maka saya bilang kalau rakyat kecil yang setiap hari belanja 100.000, dia cuma akan lebih mahal 30.000. Ya, tetap sih uang ya 30.000. Cuman jangan ngomong kayak beginilah, dicekik pajak 12%, pret lah ya. Oke ya, mulai cerdas ya. Lanjut. Nah, Monica mencuit, baru saja disenggol, sekjennya sudah langsung tepar. Takutnya merembet kemana-mana ya. Makanya jika nyali hanya seujung jari, jangan tinggi hati. Nah di sini Kumparan bilang sempat kontra, PDIP akhirnya dukung PPN 12%. Kan kemarin mau jadi pahlawan kesiangan, sekarang tiba-tiba karena sekjennya jadi tersangka, ini menurut cuitan Monica ya, PDIP akhirnya dukung PPN yang 12%. Supaya sekjennya nggak diutik-utik. Nggak ngerti deh ya. Anda ini dari Kumparan ya. Kemudian Hashim Muhammad mencuit, PDIP dari dulu memang banyak omong kosong katanya ya. Misal, soal keputusan MK mengenai Gibran, awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar. Tapi begitu Gibran pilih Prabowo, putusan MK diprotes. Omong kosong, bener kan? Iya, Puan bilang, Gibran itu masuk radar tapi tunggu keputusan MK. Artinya mereka mau mengharapkan Gibran. Tapi begitu Gibran pilih Prabowo, dibilang ini curang. Ini konstitusi dikangkangin dan segala macam. Pret lah, omong kosong benar ini ya. Belum lagi ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Ya. Padahal di tahun 2009 Prabowo adalah cawapres PDIP. Sekali lagi, omong kosong loh ya. Bener ini Hashim Muhammad. Saya sependapat 1000% sama Hashim Muhammad ya. Lalu soal PPN 12%. Sekarang PDIP seperti menjadi pahlawan rakyat. Saya bilang pahlawan rakyat yang kesiangan ketika melawan PPN 12%. Padahal PDIP juga ikut memutuskan itu, inisiatornya dan juga ketua panjanya. Omong kosong lagi. Ya. Dan sekarang Hasto dijadikan tersangka, katanya itu politis, kriminalisasi. Dulu ketika menteri-menteri Nasdem ditangkepin, bilangnya nggak ada politis. Omong kosong lagi. Nah ini kita lihat nih ya. Nah, kilas balik undang-undang cikal bakal PPN 12% disahkan DPR di tahun 2021, 3 tahun lalu. PDIP yang pimpin panjanya dan juga inisiator. Ya. Nah, ini berita ketika Johnny G. Plate, politisi dari Nasdem,
kan ditangkap karena kasus korupsi. PDIP prihatin katanya Johnny G. Plate tersangka. Tapi jangan berpikir ya ada kaitan politik. Maksudnya jangan dipikir bahwa Johnny G. Plate itu dikriminalisasi atau dipolitisasi ya. Tapi begitu Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PDIP ngoceh kayak kebakaran jenggot. Ini adalah politisasi hukum yang kuat sekali. Pret juga lah ya. Nah, ini kita flashback ya. Ini ada cuitan bagus nih dari Muli ya. Megawati, padahal tanpa PDIP, ini ucapan Megawati ya. Tanpa PDIP Jokowi, kasihan deh kan, pernah denger ya. Tapi tanpa Jokowi suara Ganjar Pranowo cuma 16%. Itu real suara PDIP tanpa Jokowi. Sekarang siapa yang kasihan? Tanpa instruksi dan tekanan Ketua Umum, Jokowi nggak akan naikkan PPN jadi 12%. Karena kan akhirnya setelah disetujui oleh DPR, Jokowi mau nggak mau harus taken kan. Tanpa Jokowi, PDIP, kasihan deh. Ini berbalik ya, jadi bumerang ya ucapan itu. Nah, Xiaomei mencuit, apa iya Ibu Mega terlibat dalam kasus suap Harun Masiku yang melibatkan sekjennya? Atau Ibu Mega terlalu percaya pada Hasto Kristianto hingga tanda tangannya dimanfaatkan untuk kepentingan Harun Masiku? Saya pernah bahas ya, ada berita di Tempo bahwa surat pergantian antar waktu atau PAW itu ditandatangani oleh Ibu Mega, Hasto, dan Yasona Lawli. Jadi di sini ditanyakan, jangan-jangan Ibu Mega nih terlalu percaya sama Hasto sehingga tanda tangannya dimanfaatin. Ya udahlah, kita tunggu aja lah pemeriksaan KPK selanjutnya. Ini panjang ini. Nah, ini kader PDIP yang gagal maju menjadi calon bupati. Sok pinter komennya ya. Namanya Johannes Oberlin Tobing. Dia bilang Hasto dijadikan tersangka oleh KPK karena diduga. Waduh, sok pinter dia bilang. 1. Akibat PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Jadi gara-gara PDIP pecat Jokowi, Gibran, dan Bobi, maka Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Lu ngarang lu. Seakan-akan inilah politisasi Jokowi. Jokowi bukan presiden sekarang. 2. Ada pertemuan antara saudara sekjen, ya, maksudnya saudara Hasto Kristianto lah gitu ya, dengan Ibu Felicia, mantannya Kaisang. Oh, gara-gara itu kesel kali ya, terus dijadikan tersangka. Ada pret lah, bikin ini narasinya seenaknya aja. Nah, kemudian ini Demokrasi News. Nah, ini memang berita asal-asalan sih ya, tapi seru juga nih untuk dibacakan. Dia bilang seru, pertarungan dimulai. PDIP bakal balas, dia bilang, dengan bongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Lucu ya, mau bongkar. Padahal dulu ketika Jokowi dibilang ijazah palsu, yang paling kenceng bilang asli PDIP. Nah sekarang mau bongkar, omong apa sih? Omong kosong. Dan fufu fafa, urusannya apa fufu fafa? Pak Prabowo santai-santai aja kok. Ya udah lu bongkar deh, lu punya data apa? Saya sudah bilang, buktikan dengan jejak digital atau digital forensik bahwa cuitan fufu fafa itu memang dari Gibran. Gak ada yang bisa. Malah Roy Suryo yang ngakunya ahli telematika padahal bukan dia. Juga nggak bisa buktikan ya. Oke deh ya. Tapi terus aja ditiup-tiup fufu fafa Gibran, fufu fafa Gibran. Terserah lu coy ya. Nah ini jadi basernya PDIP. Denny Siregar ya, yang bikin film akhirnya nggak laku-laku gitu ya. Dia tanya nih ke KPK, apakah kasus Harun Masiku merugikan negara triliunan rupiah? KPK, lah KPK itu nggak peduli korupsinya triliunan apa miliaran, nggak peduli. Pokoknya korupsi itu urusan KPK. Dungu, ya bener-bener dungu nih ya. Ini memang baser sebelah memang dungu-dungu ya. Kemudian Partai Sosmed mencuit, sedang terjadi saling telikung di partai itu. Ya maksudnya saya ngerti lah nih di PDIP ada saling telikung di dalam. Belum diacak-acak udah ngacak-ngacak sendiri dia ya, nggak tahu dia ya. Ini menurut Partai Sosmed. Ada yang sedang cari selamat, ada juga yang mau ambil peluang. Woi, nggak ngerti lah nih maksudnya. Kita tunggu aja, ini seru nih ya. Nah, kemudian Partai Sosmed juga bilang,
Saat awal kasus Harun Masiku juga begitu katanya. Bahkan KPK sudah pasang KPK lain. Maksudnya ada satu daerah yang dipasangin kayak polis lain tapi disebut ini KPK lain ya. Tanpa takut-takut mereka copot. Maksudnya dicopot oleh orang-orang PDIP. Saat itu mereka adalah penguasa. Iya dong, penguasa. Presidennya juga dari PDIP gitu ya. Pimpinan KPK lama cuma ngalah aja katanya ya. Tak berapa lama kemudian para penyidik yang menangani kasus tersebut malah diberhentikan oleh ketua KPK-nya yaitu Firly Bahuri. Yang juga sebentar lagi akan jadi kasus besar ini ya. Nah, mantap deh. Kemudian Partai Sosial juga bilang sebenarnya sudah sejak tahun 2020, 4 tahun lalu ya, Hasto diusulkan para penyidik KPK jadi tersangka ya. Tapi 3 dari 5 pimpinan KPK ini menurut Partai Sosmed ya, yaitu Firly Bahuri, Alex Marwata, dan Nurul Gufron dekat dengan partai penguasa saat itu, dalam hal ini PDIP. Sehingga batal jadi tersangka terus katanya. Jelas mereka lah yang justru mempolitisasi kasus ini. Iya, dipolitisasi sama 3 pimpinan KPK. Ya, nah Anda baca nih, Novel Baswedan bilang Hasto Kristianto sudah diusulkan jadi tersangka sejak 2020. Pimpinan KPK yang tidak mau. Nah ini justru inilah yang politisasi, bukan yang sekarang. Sekarang mah tegas. Ya. Nah kemudian Detik News memberitakan tanggapan PDIP tentang Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka, ya. Nah, di sini kita lihat Komarudin Watubun, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan ya, menyindir penetapan tersangka Hasto adalah hadiah Natal. Amin. Kemudian PDIP menyatakan perkembangan kasus hukum yang menjadikan sekjennya sebagai tersangka adalah bagian dari politisasi hukum. Jadi kalau kader Nasdem yang jadi tersangka masuk penjara seperti Johnny G. Plate tidak politisasi, tapi kalau sekjennya politisasi katanya ya. Mantap. PDIP juga menganggap kasus ini adalah pemidanaan yang dipaksakan. Kita lihat saja. Nah kemudian ketua DPP PDIP yang lain, Roni Talapesi, ini bagian hukum lah ya, mengatakan seluruh terdakwa yang dijerat dalam kasus ini sudah menjalani hukuman masing-masing kecuali Harun Masiku dan yang bentar lagi mungkin Hasto dan mungkin ya saya nggak tahu ya Sona Lawli ya. Kata Roni ya yang sudah ketangkep, yang belum ketangkep belum menjalani hukuman ya. Dia bilang juga dari sudut persidangan yang berlangsung tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus ini. Sekarang ada buktinya. Dulu mungkin belum muncul buktinya karena ditekankan tadi ya ketua KPK-nya ya. Aduh. Seperti diketahui, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Jadi ada 2 ya, suap dan merintangi penangkapan atau penyidikan juga ya. Nah, kemudian ini baru saya bilang inilah.com kali ini benar nih ya beritanya. Dia bilang apa? Jika yakin Hasto bersih, mestinya PDIP santai saja, tak usah kebakaran jenggot. Benar. Dia bilang apa ya? Reaksi para elit di PDIP dianggap berlebihan. Benar sekali. Ya, di dalam hal merespon ditersangkakannya Hasto Kristianto dengan bilang mempolitisasi lah ya. Nah, kalau tangan kanan Ketum Megawati Soekarno Putri itu tak bersalah, seharusnya para petinggi Banteng santai aja ya. Ini ada pengamat hukum dari Universitas Bung Karno. Nah, ini kan ironis ya. Yang menanggapi justru dari pengamat hukum Universitas Bung Karno yang bapaknya Ibu Mega. Dia bilang apa? Yang namanya pengamat hukumnya Hudi Yusuf. Dia mengingatkan proses hukum yang akan dihadapi Hasto masih panjang. Ketimbang koar-koar narasi politisasi, kriminalisasi dan sebagainya, sebaiknya PDIP mempersiapkan bukti-bukti yang bisa memenangkan Hasto di persidangan kelak. Nggak dibela lu sama Universitas Bung Karno. Ini baru netral ini ya. Ini kan baru tersangka katanya. Bisa jadi di pengadilan bebas. Kan pengacara banyak. Ada Profesor Gayus Lumbun pula di sana ya. Kenapa jadi kayak ya kebakaran jenggot katanya ya.
Janganlah, santai aja katanya, kata Hudi kepada inilah.com. Jadi dia minta PDIP untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ya, seraya juga diyakini bahwa KPK sudah bekerja profesional dalam mengusut kasus Harun Masiku. Jadi PDIP harus menghormati KPK. Apa yang diputuskan oleh KPK ya harus dihormati. Kalau mau diperiksa lagi ya datang, jangan kabur. Makanya kan dicekal supaya jangan kabur ya. Jangan sebentar-bentar memberikan tanggapan yang seakan-akan dikriminalisasi lah, dipolitisasi lah, dan segala macam ya. Dia menekankan agar PDIP lebih bijak dalam bersikap ya. Hudi juga mengingat status Hasto saat ini masih tersangka, belum terdakwa, apalagi terpidana. Masih nggak ada kesempatan, bela, turunin pengacara sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bersalah, santai aja, masih nggak ada proses ya. Ya sudah, katanya ya. Kan kita tahu sebelumnya tadi ya, kita sudah tahu Ketua DPP PDIP bagian hukum Roni Talapesi menuduh KPK melakukan kriminalisasi lah ya dalam hal penghalangan penyidikan ya, ada motif politik lah ya, dipaksakan lah dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, capek deh. Nah, ini dia nih. Selain Hasto, ini baru kemarin sore beritanya ya. Yasona Lawli juga dicegah KPK ke luar negeri. Ternyata ada lagi kader PDIP, Yasona Lawli, dicegah ke luar negeri. Memang belum dijadikan tersangka, tapi biasanya kalau sudah dicegah atau dicekal gitu ya, jadi tersangka nggak terlalu lama. Tapi kita lihat lagi deh ya nanti ya. Nah, di sini ya dikatakan pencekalan Yasona dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku. Ya. Jadi pada tanggal 24 Desember, satu hari sebelum Natal, makanya tadi kan dia bilang, ini hadiah Natal nih buat ya mungkin juga kali ya, hadiah Natal dari KPK. Nah, KPK mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL, Yasona Hamonangan Lawli, itu nama lengkapnya, dan HK, Hasto Kristianto. Kata jubir KPK Tessa Mahardika dalam keterangannya. Ya, Tessa mengatakan pencegahan ke luar negeri itu terkait penyidikan dalam hal dugaan tindak pidana korupsi yang membutuhkan keterangan untuk proses penyidikan. Jadi perlu dicekal katanya. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan. Ya. Aduh mantap deh, mantap. Nah, kemudian Partai Sosmed ditanya sama Alri Sardi atau nama itunya Mas Hudi Udin katanya. Dia bertanya ke Partai Sosmed, dengar-dengar yang kasih info valid ke KPK itu dari YL ya, Yasona Lawli mungkin ya maksudnya ya. Karena YL tidak mau kasus anaknya diungkit, karena ada kasus anaknya Yasona Lawli kan di lapas-lapas, punya bisnis katanya ya. Yasona Lawli nggak mau kasus anaknya diungkit KPK, maka Yasona Lawli mengorbankan Hasto. Apa iya begitu? Katanya. Ini kan kata ada info dengar-dengar. Nah, Partai Sosmed ini yang saya seneng nih sama Partai Sosmed. Kalau dia nggak tahu, dia bilang dia nggak tahu. Dia bilang apa? Kami kurang tahu dalam kasus ini. Yasona Lawli memang mencurigakan. Pada tanggal 8 Januari 2020, Harun Masiku masih ada di Indonesia. Tapi Yasona ngotot bilang sudah kabur ke luar negeri. Nah, berarti kan dia juga ikut menghalangi ya. Makanya mungkin itu dijadikan dicekal gitu ya. Nah, Dirjen Imigrasi Roni Sompi yang bikin klarifikasi, yang bilang Harun Masiku masih ada di Indonesia. Berarti jujur dong dirjennya. Dipecat karena Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi kan bawahannya Yasona Lawli sebagai Menkumham. Kasihan ini Roni Sompi yang jujur bilang Harun Masiku masih Indonesia, dipecat. Ya. Aduh. Jadi ini menarik deh ya. Kita nantikan saja perkembangannya, makin lama makin hot ini. Ya, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.